Secara bahasa, Maturidiyah berarti sesuatu yang dinisbatkan kepada Maturidi, jenis atau bangsa Maturidi, nama belakang dari Abu Mansur al-Maturidi. Secara istilah, Maturidiyah adalah aliran kalam yang pokok-pokok ajarannya dicetuskan oleh Abu Mansur al-Maturidi yang lahir di Maturidi, Samarkand pada pertengahan abad ketiga Hijriah. Maturidiyah merupakan salah satu sekte ahli sunnah wal jamaah yang tampil bersama dengan al-Asy'ariyah. Keduanya dilahirkan oleh kondisi sosial dan pemikiran yang sama. Kedua aliran ini datang untuk sebagai penolakan terhadap pemikiran Mu'tazilah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Kedua aliran besar ini yaitu Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah sama-sama memiliki misi dan tujuan yang kompak, yaitu membantah doktrin-doktrin Mu'tazilah. Aliran Maturidiyah muncul sebagai reaksi keras terhadap aliran Mu'tazilah. Aliran Maturidiyah diperkirakan muncul ketika popularitas Mu'tazilah mulai menurun. Al-Maturidi dikenal sebagai pengikut Abu Hanifah yang banyak menggunakan rasio dalam pandangan keagamaannya dan banyak menggunakan akal dalam sistem teologinya. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya pemikiran teologinya yang pada perkembangan berikutnya melahirkan aliran Maturidiyah yaitu: yang pertama adalah ketidakpuasan terhadap konsep teori Mu'tazilah yang terlalu berlebihan dalam memberikan otoritas pada akal. Dan pada saat yang sama, Al-Maturidi juga tidak puas atas konsep teori ulama salaf yang mengabaikan penggunaan akal. Yang kedua adalah kekhawatiran atas meluaskan ajaran Syiah, terutama aliran Karamita yang dengan keras menentang ulama-ulama salaf. Doktrin-doktrin Maturidiyah. Yang pertama adalah akal dan wahyu. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal kemampuan. Dalam mengetahui dua hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan agar manusia menggunakan akal dalam usaha memperoleh pengetahuan dan keimanannya terhadap Allah. Kalau akal tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh pengetahuan tersebut, tentunya Allah tidak akan menyuruh manusia untuk melakukannya, dan orang yang tidak mau menggunakan akal untuk memperoleh iman dan pengetahuan mengenai Allah berarti meninggalkan kewajiban yang diperintahkan ayat itu. Masalah baik dan buruk, Al-Maturidi berpendapat bahwa penentu baik dan buruk sesuatu itu terletak pada suatu itu sendiri, sedangkan perintah atau larangan syariah hanyalah mengikuti ketentuan akal mengenai baik dan buruknya sesuatu. Dalam kondisi demikian, wahyu diperoleh untuk dijadikan sebagai pembimbing. Yang kedua adalah perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Dalam hal ini, Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtiar sebagai perbuatan manusia dan kudrat Tuhan sebagai pencipta perbuatan manusia. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara kudrat Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia dan ikhtiar yang ada pada manusia. Kemudian, karena daya ciptaan dalam diri manusia dan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan manusia sendiri dalam arti yang sebenarnya, maka tentu daya itu juga daya manusia. Yang ketiga adalah kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Telah diuraikan sebelumnya, perbuatan manusia dan segala sesuatu dalam wujud ini yang baik atau yang buruk adalah ciptaan Allah. Menurut Al-Maturidi, kudrat Tuhan tidak sewenang-wenang, tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah diterapkan dan diterapkannya sendiri. Yang keempat adalah sifat Tuhan. Dalam hal ini, paham Al-Maturidi cenderung mendekati paham Mu'tazilah. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan. Al-Maturidi berpendapat bahwa sifat itu tidak dikatakan sebagai esensi dan bukan pula dari esensinya. Sifat-sifat Tuhan itu mulzamah atau ada bersama zat tanpa terpisah. Yang kelima adalah melihat Tuhan.
Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran, yaitu firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan ayat 23. Yang keenam adalah kalam Tuhan. Al-Maturidiyah membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi. Kalam nafsi adalah sifat qadim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baru atau hadis. Kalam nafsi tidak dapat diketahui hakikatnya. Bagaimana Allah bersifat dengan bila kaifa tidak diketahui kecuali dengan suatu perantara. Yang ketujuh adalah perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini kecuali semuanya atas kehendak Tuhan, dan tidak ada yang memaksa atau membatasi kehendak Tuhan kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendaknya sendiri. Oleh karena itu Tuhan tidak wajib berbuat yang baik dan terbaik bagi manusia. Setiap perbuatan Tuhan yang bersifat menciptakan atau kewajiban yang dibebaskan kepada manusia tidak lepas dari hikmah dan keadilan yang dikehendakinya. Yang kedelapan adalah pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertaubat. Hal ini karena Tuhan sudah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatan. Yang kesembilan adalah pengutus Rasul. Pandangan Al-Maturidi tidak jauh beda dengan pandangan Al-Mu'taziliyah yang berpendapat bahwa pengutus Rasul ke tengah-tengah umatnya adalah kewajiban Tuhan agar manusia dapat berbuat baik dalam kehidupannya. Pengutus Rasul berfungsi sebagai sumber informasi. Tanpa mengikuti ajaran wahyu yang disampaikan Rasul, berarti manusia telah membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuannya kepada akalnya. Perbedaan Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Setelah melihat pemaparan doktrin Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai pilar dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa pokok ajaran keduanya, yaitu yang pertama adalah tentang sifat Tuhan. Pemikiran Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah memiliki pemahaman yang relatif sama, bahwa Tuhan itu memiliki sifat-sifat tertentu. Yang kedua tentang perbuatan manusia. Pandangan Al-Asy'ariyah berbeda dengan pandangan Maturidiyah. Menurut Maturidiyah, perbuatan manusia itu semata-mata diwujudkan oleh manusia itu sendiri. Maturidiyah lebih dekat dengan Mu'tazilah yang secara tegas mengatakan bahwa semua yang dikerjakan manusia itu semata-mata diwujudkan oleh manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah tentang Al-Quran. Pandangan Al-Asy'ariyah sama dengan pandangan Maturidiyah.
Keduanya sama-sama mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang qadim. Mereka berselisih paham dengan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Yang keempat adalah tentang kewajiban Tuhan. Pandangan Al-Asy'ariyah berbeda dengan pandangan Maturidiyah. Maturidiyah berpendapat bahwa Tuhan memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. Pendapat Maturidiyah ini sejalan dengan pendapat Mu'tazilah. Yang kelima adalah tentang pelaku dosa besar. Pandangan Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah sama-sama mengatakan bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar tidak menjadi kafir dan tidak gugur keislamannya. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan bahwa orang itu berada pada tempat di antara dua tempat. Yang keenam adalah tentang janji Tuhan. Keduanya bersepakat bahwa Tuhan akan melaksanakan janjinya seperti memberikan pahala kepada yang berbuat baik dan memberi siksa kepada yang berbuat jahat. Yang ketujuh adalah tentang rupa Tuhan. Keduanya sepakat bahwa ayat-ayat Al-Quran yang mengandung informasi tentang bentuk-bentuk fisik jasmani Tuhan harus kita takwili dan diberi arti majas dan tidak diartikan secara harfiah.